kenapa kamu datang? King Ling. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu datang? Melihat bunga lili impianku. Kenapa tidak masuk? Aku ada urusan. Duluan ya. Bertengkar dengan nenekmu? Tidak. Bertengkar dengan suamimu? Ayo, aku ajak ke suatu tempat. Kemana? Sudah sampai baru tahu. Lihat, matahari terbenamnya cantik sekali. Matahari terbenam memang indah, tapi mendekati senja. Kamu orang begitu, susah tidak merusak semangat orang lain. Kalau tidak merusak semangat orang lain, kamu tidak tenang. Kamu kembali? King Ling yang aku kenal. Lihat pasirnya, cantik sekali. Ayo jalan-jalan di bawah. Ini, King Ling. Jalan di pasir tidak baik untuk wanita hamil. Kita di sini saja. Hamil lagi. Kamu bilang apa? Tidak ada. Bilang pun kamu tidak mengerti. Ayo. King Ling. Mulai hari ini jangan ganggu aku lagi. Kamu ngapain? Kamu benar-benar pengganggu. Kamu membuatku kaget. Ngapain sih? Coba. Sangat terapeutik. Duan Tianlang. Kenal kamu tidak buruk. Jadi, sudah lega? Teriak lagi beberapa kali. Keluarkan semua perasaan burukmu. Dengan begitu, moodmu akan membaik. Aku tidak suka dituduh sembarangan. Kalau terus begini, aku akan menghukumnya. Bagaimana kamu menghukumnya? Aku akan mengabaikannya. Wah, hebat sekali. Kalau tahu aku hebat, jangan buat aku marah. Duan Tianlang, terima kasih. Perasaanku jauh lebih baik. Maaf, aku salah paham tentangmu selama ini. Benarkah? Ayo dengar. Dulu, aku selalu mengira kamu adalah pria tampan. Seorang gigolo. Setelah itu, aku tahu kamu adalah mener di Zhengtai. Tapi kemudian, aku pikir kamu itu picik, sempit pikiran, dan modi. Dan tidak punya belas kasihan. Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Selain itu, kesanku tentangmu juga tidak begitu baik. Aku tahu. Kita berdua saling salah paham. Duan Tianlang, mari mulai dari awal. Aku King Ling. Bagaimana kalau kita tetap menjadi rekan bisnis saja? Hei, kamu menipuku. Cepat, ayo pergi. Kamu bilang aku modi. Kamu yang modi.
Kamu akan mabuk seperti ini. Aku bilang, aku akan berdiri di sampingmu. Kuminta, jangan anggap aku sebagai musuh. Aku hanya ingin membantumu. Kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Sudah kubilang sebelumnya. Membantumu seperti membantuku sendiri. Itu dulu. Kamu tidak tahu identitasku dulu. Tapi malam itu, ketika kamu tahu aku Duan Sueking, bukankah? Kamu bilang tidak perlu khawatir tentangku lagi. Aku bilang begitu? Tapi dia tidak mendengarkan. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jika aku ikut campur lagi, maka aku minta maaf. Bagaimana bisa sampai sejauh ini? Ini tidak ada dalam prediksinya. Aku harus mengubah jalanku. Apa yang tidak berjalan baik sekarang? Duan Shuacheng. Bukankah tujuannya Duan Zhenghua? Kapan berubah jadi Duan Sueking? Nah, biar kuingatkan. Sekarang, kamu masih punya King Ling. Aku sudah bercerai dengannya. Tapi dia menunggumu untuk memulihkan pernikahan. Aku tidak cocok dengan King Ling. Dia dan ibuku tidak akan pernah akur. Chen Sheng, untuk orang seperti kita yang tidak punya latar belakang, tidak mudah untuk membangun diri di masyarakat. Lihat pemimpin redaksi. Setelah aku terhubung dengan Duan Zhenghua, dia hanya berani membicarakanku di belakang, tapi takut berteriak di depanku. Apa yang kamu katakan, aku mengerti. Tapi Ding Hai, bisakah kamu jamin Duan Sueking pasti akan memberimu kesempatan? Saat itu, aku minum terlalu banyak dan jadi liar setelah minum. Ding Hai, tidak bisakah kamu mengubah kebiasaan buruk ini? Awalnya, aku pikir dia adalah selir dari Duan Tianlang. Jadi aku ingin membantunya, melindunginya. Tapi seiring waktu, aku tidak tahu apakah itu simpati atau perasaan. Bagaimana setelah kamu tahu dia adalah putri Zheng Tai? Dia memang wanita yang menarik. Dengan Zheng Tai sebagai latar belakang, tentu dia menjadi lebih menarik. Ding Hai, apakah kamu yakin kamu menyukai Duan Sueking? Lalu bagaimana dengan King Ling? Kamu mengalami begitu banyak wanita. Jiu Shenxian, Liu, Yali dan Linda itu. Bagaimana akhirnya? Aku tahu semua ini, tapi bukan berarti Duan Sueking tidak punya perasaan apapun padaku. Jadi apa jika dia punya perasaan padamu? Dia hanya ingin bermain denganmu. Seseorang di levelnya, layak untuk dimainkan. Akan ada kemenangan atau kekalahan. Aku melihat kontrakmu dan nenek. Aroma alami yang tertulis di sana, di mana kamu ingin menggunakannya? Pasar hotel, kamar mandi, spa dan kolam renang. Kenapa? Lalu, apakah kamu juga akan menggunakan Dream Lily?
Tentu saja. Seperti ini. Ini yang khusus kubuat untuk desain distribusi aroma Zentai. Dokumen desain. Lihatlah. Kapan kamu melakukan ini? Sudah kubilang, soal aroma dan bunga, aku profesional. Sangat bagus. Kingling. Lalu, aku akan mempercayakan seluruh rencana distribusi aroma hotel kita padamu. Benarkah? Itu akan sangat bagus. Lalu kapan kamu bisa mulai bekerja? Aku bisa sekarang, segera, kapan saja. Bisakah kamu melakukannya? Mari makan dulu. Kamu akan menutup toko bunga? Bagaimana jika aku bilang nenek untuk membiarkanmu bekerja di kebun bunga? Dengan begitu, kita bisa bekerja bersama lagi di masa depan. Ya, aku juga berpikir begitu. Kamu lihat, saat kita berdua melahirkan, anak-anak kita juga bisa bermain bersama. Lalu kita bisa menghemat waktu merawat anak-anak kita. Oh, maaf. Aku lupa kamu belum hamil. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar hamil. Syukurlah aku tidak hamil. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bekerja? Kamu belum tahu. Dua Tianlang menyerahkan desain aroma Hotel Zentai sepenuhnya padaku. Desain aroma? Apa maksudnya itu? Lagi pula, ini seperti menerima pesanan besar. Tunggu, bukankah kamu dan Duan Tianlang punya masalah besar? Kenapa dia mencari kamu untuk bekerja? Kami sudah berbaikan. Aku tidak memberitahumu. Kamu lupa tentang Shanshan. Kamu benar-benar lupa tentang Shanshan. Nyonya besar itu ratu cemburu. Jika dia tahu bahwa sekarang tidak hanya kamu sudah bercerai, tapi juga bekerja berdua dengan Duan Tianlang, dia pasti akan datang menantangmu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bicara dulu dengan Shanshan? Tidak, kamu tidak mau mengerikannya. Sembunyikan saja dan ini akan berlalu. Jangan cari masalah. Aku pergi. Aku akan menjaga jarak dengannya. Taruh di sana. Oke. Sudah selesai? Kalau sudah, mari pergi ke sisi lain. Kalian bekerja keras. Aku sangat puas. Manajer umum. Seharusnya ada hadiah kan? Apakah hotel tidak memberi gaji tepat waktu? Mengerti. Orang yang digaji sekarang akan bekerja untukmu. Selamat tinggal. Ayo pergi. Mari makan. Makan lagi? Wanita hamil perlu makan 5 kali sehari. Ayo. Tangguaku. Kita mau makan di mana? Ayo. Sudah cukup. Kamu harus makan sendiri. Makan lebih banyak. Kamu butuh nutrisi sekarang. Hei, aku yang hamil di sini. Perutku jauh lebih besar dari dia. Tidak lihat? Aku yang perlu makan lebih banyak. Ayo, bersuara. Ini. Makan banyak. Makan banyak. Ini dobel. Terima kasih, Manajer Umum Duan. Benar. Apakah kamu mempertimbangkan wangian padat? Seperti di kamar mandi, menggunakan aroma untuk menggantikan esens tradisional? Oke. Ini juga termasuk dalam kontrak? Sepertinya kita perlu membuat kontrak lagi. Lalu kenapa tidak ada ini dalam kontrak kita? Karena aku belum pernah mencoba wewangian padat. Itu sebabnya aku tidak begitu yakin. Kamu pasti bisa melakukannya. Dan kamu tahu? Tentu, aku hebat. Jika bilang bisa, maka pasti bisa. Oke. Pilen, tolong biarkan saya sejelas air. Gangan yes. Apakah AC tidak menyala di sini?
Kenapa panas sekali? Kalian berkomunikasi dengan begitu bersemangat. Pasti kalian juga kepanasan. Mau air es? Tidak heran Shan cemburu. Bermesraan bahkan di depan saya. Kalian berdua sangat tidak sopan. Anakmu tidak patah. Kenapa perlu jayang dengan makanan anakmu? Makanya aku bilang aku salah paham padanya sebelumnya. Dia sebenarnya orang yang sangat sopan. Sopan? Kurang ajar lebih tepat. Tidakkah kamu memperhatikan tatapannya saat melihatmu? Aku tidak memperhatikan. Apakah kamu masih ingin memulihkan pernikahanmu dengan Ding Hai? Tentu saja. Aku selalu menunggunya. Qingling, kamu bercerai? Lalu bagaimana dengan bayimu? Sekarang kamu tahu? Kami hanya karena beberapa hal untuk sementara berpisah sebentar. Kami akan memulihkan pernikahan kami. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Oak, Qingling, ayo pergi. Terima kasih sudah menraktir kami makan siang. Aku akan berdua. Tidak. Terima kasih. Ayo pergi. Ayo pergi. Bercerai? Akan memulihkan pernikahan di masa depan? Apa yang dilakukan wanita ini? Nenek, cepat ke sini. Ada apa? Di mana kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Nenek, cepat lihat. Kamu menemukan catatan dasarnya? Cium ini. Oh. Bagaimana? Ini baunya. Berhasil. Hebat. Kita berhasil. Kita berhasil. Aku akan cepat-cepat memberitahu kabar baik ini ke Ding Hai. Kenapa aku harus memanggilnya? Aku akan memanggil Tian Lang. Halo. Duan Tian Lang. Kita berhasil. Qingling sangat berbakat. Sayangnya, aku tidak punya cukup energi untuk membantunya. Aku perlu membantunya mencari asisten. Kami akan segera mengirimkan bunga yang kamu pesan. Terima kasih. Lily, Nenek Su, kenapa kamu datang? Sudah besar ya? Berapa bulan? Kapan tanggal jatuh temponya? Seharusnya sebentar lagi. Silakan duduk. Aku dengar dari Qingling bahwa kamu akan menutup toko bunga ini? Ya, sewanya akan segera habis. Dan biayanya juga akan naik. Dan aku harus segera melahirkan. Setelah melahirkan, aku harus merawat bayiku. Orang tuaku sudah tua dan aku tidak ingin mereka terlalu lelah. Jadi aku akan menutup toko ini sepenuhnya. Setelah kesehatanku membaik, aku akan mencari pekerjaan yang fleksibel waktunya. Lily, ya, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Setelah kamu melahirkan, datanglah bekerja di kebun bunga kami. Benarkah, Nenek? Kebun bunga ini akan diberikan kepada Qingling cepat atau lambat. Aku lihat kalian berdua selalu akur. Terima kasih, Nenek. Aku tidak akan menganggur lagi. Sangat indah. Qingling, jika Nenek tidak ada di sisimu, apakah kamu akan terus mengembangkan parfum? Nenek, mau kemana? Nenek sudah tua sekarang. Akan tiba saatnya Nenek pergi. Jangan bicara seperti itu. Nenek akan hidup sampai 100 tahun. Nenek akan selalu bersamaku. Nenek Su. Qingling. Saudara, kenapa kalian datang? Untuk merayakan. Merayakan? Aku sengaja membawa minuman bersoda buah. Wanita hamil juga bisa minum ini dengan aman. Biarkan aku menyiapkannya. Dia masih belum tahu, kan? Sudah kubilang berkali-kali. Dia tidak mau mendengar. Dan aku malas menjelaskan. Perselang. Perselang. Qingling. Lihat betapa bahagianya Nenek. Jika Nenek bahagia, aku bahagia. Nenek Su. Jika Xian bahagia, Nenek bahagia. Nenek, kamu mabuk. Aku akan bantu ke dalam. Pacar Sinsin datang, ya? Nenek, ayo kembali ke kamarmu. Kamu pacar Sinsin. Kamu harus merawat Sinsin dengan baik. Nenek, ayo kembali. Hati-hati. Xian. Pelan-pelan,
Nenek. Nenek Su bilang kamu adalah pengembang parfum jenius. Lalu, jenius. Apakah kamu akan mengembangkan parfum pada selanjutnya? Kamu benar-benar membiarkanku melakukannya? Ya. Terima kasih, Duan Tianlang. Kamu benar-benar menepati janjimu. Kuharap langit memberkati aku, agar aku bisa mengembangkan parfum padat. Sekali jadi. Tidak. Hatiku tidak tergoda karena wanita itu. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Sedang uji coba. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu melakukan kekerasan dengan alasan mabuk? Aku. Apa yang kamu tahu? Aku. Salam perpisahan ala Amerika. Aku. Aku pergi sekarang. Benar. Datang ke kantorku besok. Kita akan bahas lebih lanjut tentang parfum padat. Dalam keadaan kita berdua tidak minum. Aku pergi sekarang. Pasti yang kamu sedang. Supir. Aku akan cari solusi sendiri. Cepat pulang. Ambil itu. Jangan sampai King Ling khawatir. Kita sudah bercerai. Lebih baik jarang berhubungan. Bagaimanapun, kamu akan memulihkan pernikahanmu. Jangan bermain terlalu jauh. Bekerja. Aku sudah lihat. Merek ini paling cocok. Qinghai. Kadang aku merasa tidak mengenalmu sama sekali. Kamu dan King Ling menikah dalam waktu singkat. Setelah menikah, kalian cepat bercerai. Bayar uang sekolah buat dia, tapi tidak pergi. Hei Sikola, tinggal di rumah membuat rencana proyek. Kamu tidak mengerti. Ini investasi yang sebenarnya. Pengembalian investasi akan berlipat ganda. Tentang berapa kali lipatnya, aku juga tidak tahu. Jangan khawatir. Jika ada keuntungan, pasti ada bagian untukmu. Bagaimana aku padanya? Duan Tianlang. Meskipun dia sudah bercerai. Tapi dia bilang akan memulihkan pernikahannya. Kamu tidak punya kesempatan. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku bukan paman berkaki panjang. Bagaimana kalau diam-diam mendoakannya dari samping? Manajer umum masuk. Manajer umum. Lihat. Setelah pengamatanku beberapa hari ini, klien kita semua. Sakit Dream Lily. Responsnya sangat bagus. Semua orang ingin membawa parfum itu pulang. Haruskah kita segera memasukkan Dream Lily ke rak? Itu tergantung kemampuan King Ling. Kamu tersenyum lagi? Jangan seperti ini, manajer umum. Belakangan manajer umum sering tersenyum. Karyawan. Semua merasa lingkungan kerja lebih santai. Itu tidak baik. Santai berarti malas. Kita harus menghentikan perilaku seperti ini. Benar. Manajer umum. Tamu 906 mencarimu. Siapa? Dia tidak memberitahuku. Manajer pabrik jin. Bocah kecil, ayo masuk. Kamu jadi sangat kuat. Dulu kamu sering sakit, kupikir kamu tidak akan tumbuh tinggi. Ayo. Manajer pabrik jin. Kenapa kamu menginap di hotel kami? Bocah kecil, siapa yang bicara seperti ini ke tamu? Salah bicara.
Aku baru kembali dari Amerika. Duan Yihua menyuruhku menyapamu. Ku dengar kamu jadi manajer umum. Kalau begitu kamu punya kuasa untuk berbicara. Tergantung jenis bisnisnya. Kenapa? Manajer pabrik jin, kamu ada urusan denganku? Aku punya pertanyaan untukmu. Aroma di ruangan ini, merek apa? Ini dikembangkan sendiri oleh Hotel Zhengtai. Zhengtai memulai kembali bisnis kimianya? Tidak, tapi aku bisa jamin padamu. Aroma Zhengtai kami sepenuhnya alami tanpa tambahan apapun. Chen Lang, berkolaborasi denganku. Aku sangat tertarik dengan aroma alami kamu. Aku khawatir akan mengecewakanmu. Kamu di sini. Silakan duduk. Adik, kita benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Duan Zhenghua sendiri membawamu menghadiri rapat rutin Zhengtai. Sekarang, tidak ada yang di Zhengtai tidak tahu namamu. Kapal yang kubuat semakin besar. Aku dengan tulus mengundangmu naik. Jika semuanya berjalan baik, kita bisa melangkah jauh. Lain kali kamu melapor ke Duan Sueking, sebutkan Feiting Chemical Industry padanya. Kenapa? Karena hanya jika dia setuju, aku bisa punya kesempatan untuk menyelamatkannya di rapat dewan. Manajer pabrik Feiting Chemical Industry? Manajer pabrik jin sangat suka aroma hotel kami. Tapi, manajer umum menolak permintaannya karena itu khas untuk hotel. Feiting Chemical Industry. Kamu melakukan dengan baik. Lain kali, jika ada sesuatu laporkan padaku segera. Oke, aku pergi. Hey, wartawan ding. Aku sudah memberitahu Duan Shueqing seperti yang kamu minta. Dia sepenuhnya menjadikan manajer pabrik jin sebagai fokus. Sepertinya dia tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan apa yang Duan Zhenghua minta. Terima kasih Kakak Liu. Mari tetap berhubungan setiap saat. Manajer pabrik jin, Shueqing, kenapa kamu di sini? Ku dengar kamu datang, jadi aku datang untuk menemuimu. Cepat, Meisuk. Kau akan berkolaborasi dengan industri kimia Feiting atas nama Zhengtai? Aku yakin ini kolaborasi yang saling menguntungkan. Kerjasama kita pasti bisa membawa keuntungan lebih besar untuk kedua belah pihak. Tapi, Tian Lang tidak setuju. Apa je tahu kau melakukan ini? Tian Lang, meski berpendidikan tinggi tapi kurang pengalaman. Dia baru saja menjabat. Wajar kalau dia sombong dan angkuh. Sebagai kakaknya, tentu aku harus mengingatkannya. Benar, Jurgen. Tenang saja. Aku pasti bisa meyakinkan Dewan untuk menyetujui proposal kita. Kuharap kau juga mempertimbangkan ini. Duan Yihua benar. Tian Lang dibandingkan Sueking, lebih jeli dan berpikir lebih jauh. Lebih cocok untuk mewarisi grup Zhengtai. Di sisiku tidak ada masalah. Duan Shueqing, selama kau fokus pada industri kimia Feiting, maka mustahil bagimu untuk mengerjakan dengan baik rencana proposal Departemen Toko Zhengtai. Denganmu sebagai pendampingku, proposalku pasti akan bersinar di depan Dewan. Lalu aku bisa menjadi pahlawan yang datang menyelamatkanmu. Bulan musim panas adalah waktu penting untuk toko departemen dan hotel. Mari mulai dengan toko departemen. Pertama, aku ingin bicara tentang karyawan toko departemen Shan Xiaoli. Langsung masuk ke skema. Mengenai rencana impor merek luar negeri sebelumnya. Setelah penyelidikanku, aku sudah membuat layout. Merek Top MU harus menunjukkan aksesori mewah. Kita bukan toko bebas pajak. Wisata provinsi, kita tidak mengambil rute metropolis internasional. Dan kita tidak punya pantai berpasir. Siapa yang akan menjadi audiens untuk merek Top MU? Penduduk lokal kita, siapa yang akan membeli barang mewah? Mustahil bagi toko departemen Zhengtai untuk mendominasi bisnis lain hanya karena satu merek top. Tidak lama lalu, manajer pabrik Feiting Erihua, Jin, telah mengajukan niatnya untuk bekerja sama dengan Hotel Zhengtai. Kupikir ini adalah kesempatan. Kita bisa memanfaatkan Feiting untuk mencoba industri kimia dan mempersiapkan
Perkembangan kita ke industri kimia. Aku menentangnya. Parfum alami yang kita kembangkan sendiri. Menggunakan bunga lili mimpi yang unik sebagai bumbu utama. Aku menggunakan aroma ini dan menyebarkannya ke berbagai departemen hotel. Sudah menjadi simbol Zengtai. Dalam kondisi seperti ini, bekerja sama dengan Feiting. Sama saja membuka jalan untuk Feiting. Apa saranmu? Zengtai kita bergantung pada kimia sebagai langkah awal. Saat ini kita punya timing yang tepat. Lokasi strategis, dan hubungan personal yang baik. Saya usul bikin pabrik kimia atas nama perusahaan. Buat kerjasama dengan Zengtai, penuhi kebutuhan parfum hotel dan departemen store mereka. Seperti parfum yang mewakili wanita, kita gunakan wewangian. Untuk membangun citra grup usaha kita. Sebagai cara Zengtai membedakan diri dari grup usaha lain. Kedua, kita bisa buka counter di departemen store Zengtai. Dan area eksperimen di hotel Zengtai. Untuk memainkan peran kunci dalam mempromosikan departemen store, hotel, produk, dan merek. Ini rencana proyek saya untuk para direktur, silakan dilihat. Dalam kondisi sekarang, kalau kerjasama dengan Feiting, kita tidak perlu bangun pabrik. Kalau untuk konsumsi grup usaha sendiri, pabrik layak dibangun. Manfaatkan dua platform hotel dan departemen store untuk promosi merek sendiri. Sudah saya bilang, Zengtai masuk lagi ke bisnis kimia punya timing, lokasi, dan hubungan personal yang tepat sekarang. Ayo kita angkat tangan untuk voting. Yang setuju dengan usulan Tian Lang, silakan angkat tangan. Karena proyek disetujui, kita akan serahkan ke penanggung jawab untuk lanjut sesuai rencana. Dan laporkan perkembangan secara berkala. Ada tambahan? Switching. Anda harus segera buat rencana baru untuk departemen store. Kalau belum ada solusi bagus dan penjualan terus turun, Anda sebagai manajer departemen store harus bertanggung jawab. Adik, lihat waktunya sekarang. Waktu bicara Duan Shueqing sudah lewat. Anda kehilangan kesempatan. Jangan khawatir. Saya datang tepat waktu. Pas sekali sekarang. Manager Duan, maaf, saya terlambat. Ini proposal Anda. Fokus promosi produk lokal. Switching kau. Ini usulan kedua manajer umum Duan. Semua tahu produk lokal sedang sangat populer di Haizhou. Potensi pasarnya besar. Banyak produk trendy dan modis perlahan kuasai dan pimpin pasar. Dibanding merek Amerika dan Eropa, konsumen lebih kenal produk lokal. Harganya juga di kisaran menengah. Konsumen biasa mampu beli. Terjangkau bukan berarti laris. Di halaman terakhir proposal ini ada survei yang kami lakukan online dan di jalanan. Dari 12.000 responden, lebih 80% bersedia membelinya. Satu merek tidak cukup balikan kerugian kita. Efek promosinya juga kurang. Kamu benar. Target manajer umum kita, Duan, tentu bukan hanya satu merek kecil. Begitu situasinya terbuka, dia akan mendirikan sebuah lorong di department store Zengtai khusus untuk produk lokal. Utamanya mempromosikan merek lokal dengan berbagai item fashion. Memimpin pasar konsumen Haizhou. Kami juga akan memperbarui semua produk di website kami. Menargetkan semua media sosial.
menghentikan saya melaporkan situasi Shan Xiaoli. Itu juga salah satu hasil kerja saya. APA kamu bodoh. Hanya seorang asisten manajer, cukup kamu tangani sendiri. Bahkan mau membahasnya di rapat dewan? Bagaimana jika anggota dewan memutuskan untuk menindak yang bertanggung jawab? Sebagai manajer umum, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Produk kelas tinggi apa? Saya curiga. Apakah kamu benar-benar melakukan analisis pasar? Proposal macam apa ini? Kontrak Feiting adalah hasil dari beberapa malam saya tidak tidur. Kamu bahkan tidak melihatnya dan langsung memilih. Anjak Tianlang, kamu tidak memberi saya kesempatan sama sekali. Menggunakan Wang Yan untuk membangun citra adalah rencana Tianlang dari awal. Kenapa kamu ikut campur? Gerakan yang tidak perlu. Bawa itu pergi. Memalukan diri di acara penting seperti rapat dewan, benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Masuk. Wakil Ketua Dewan. Reporter Deng. Silakan duduk. Kamu juga datang ke sini. Hari ini, di Rapat Dewan. Proposalmu sangat mengesankan saya. Terima kasih atas pujian Wakil Ketua Dewan. Semua ini dilakukan di bawah pengawasan manajer umum Dewan. Saya hanya membantu dengan angka dan analisis pasar. Benarkah? Ini artikel khusus yang saya tulis untuk Zheng Tai. Silakan lihat. Tidak buruk. Reporter Ding, tulisanmu bagus. Tidak ada masalah lagi. Kamu bisa mencetak ini. Terima kasih. Reporter Ding, apakah kamu tertarik bekerja di Zheng Tai? Wakil Ketua Dewan, jika tidak ada lagi yang perlu, saya akan pergi. Percayalah. Terima kasih atas kebaikan Wakil Ketua. Saya pikir, mungkin karena saya terus menunjukkan sisi baik saya belakangan ini. Kamu belum melihat sisi buruk saya yang sebaiknya tidak ditampilkan. Menolak begitu saja sebelum kita membahas. Syarat apapun, bukankah itu terlalu gegabah? Untuk gaji, saya pasti akan memuaskanmu. Menanggu saya. Apa kamu menerima undangan ayahku? Kamu menolak? Kenapa? Kamu benar-benar tidak tahu? Aku tidak tahu. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak ingin melihatmu dalam situasi sulit. Apa maksud proposal itu? Aku memang tertarik di bidang pemasaran sejak awal. Aku cuma buat untuk bersenang-senang. Awalnya rencananya mau kubiar kamu lihat. Tak disangka, bisa membantu kebutuhan mendesakmu. Jangan tunjuk ekspresi bersyukur seperti itu. Ini tidak seperti Duan Sue King yang ku kenal. Lalu seperti apa aku yang kamu kenal? Penuh percaya diri. Selalu merasa benar. Kedengarannya seperti tidak masuk akal. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, aku akan selalu ada di sisimu. Hari ini, di rapat direksi. Untuk aku bisa memulihkan satu ronde. Kalau tidak, aku benar-benar tidak mau repot denganmu. Aku sangka kamu membuat proposal kerja sama dengan Feiting. Seharusnya aku memberitahumu itu sebelumnya. Jangan repot-repot menjelaskan. Kali ini, sejak kamu kembali ke negeri ini, kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya tentang urusan pekerjaan. Tapi serangan diam-diam, kamu memberiku banyak. Kembali ke topik utama, kenapa kamu ingin bicara denganku? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Ding Hai? Apakah kalian sangat dekat? Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa kamu mengenalnya? Maksudku selain urusan kerja. Keluarganya.
Sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan? Sue King, aku ingat kamu pernah bilang padaku bahwa kamu jijik dengannya. Kamu tidak suka pria seperti dia. Tapi kalian sekarang, Jangan berbelit-belit. Langsung saja ke intinya. apakah kalian sedang berpacaran sekarang? Kamu gila? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Jangan salah paham. Aku hanya khawatir padamu. Kamu tidak tahu dia sudah menikah, sudah bercerai, bersiap untuk rujuk kembali. Kalau kamu benar-benar khawatir padaku, kenapa mempermalukanku di depan umum? Aku tidak akan kalah denganmu. Jika kita lanjutkan, kita mungkin akan bertengkar lagi. Sue King, benarkah tidak ada apa-apa antara kalian berdua? Aku akan katakan untuk terakhir kali. Dia dan aku tidak punya hubungan apapun. Pasti kamu sudah menyesal menolak tawaran Duan Jinghua kan? Itu 2 kali gajimu sekarang. Hak, katakan sesuatu. Untuk apa kita sudah membuang-buang tenaga selama ini? Apakah Duan Sue King menerima perasaanmu atau tidak? Adegan bagus masih akan datang. Tunggu saja. Adegan bagus. Sue King, kamu di sini. Jinghua, say, recently, just for the flower, fragrance manufacturing, matter, Tianling, has been waking up, early and going home, late, this morning, just so left early again. Isn't he working too much? He is being given much. Importance already and he would. Still be afraid of hardships? I am even envious of it. Right now, your chance has come. I am going to give you an important task. I plan to collaborate with Singapore's Yulong Company. Singapore's Yulong? Aren't they? In the import and export business? Right. Exporting is a main sumber of economy of Singapore. They have very high standards. Untuk consumer products. The people there have already contacted me. I also agree for a marriage connection. Marriage connection? Siapa dan siapa? Aku? Their eldest son is 2 years older than you. Try it out first. I already asked someone to check your birth compatibility. Very compatible. I really never thought that you will. Sacrifice me to expand your business. Schweching, you will marry sooner or later. Since you are not taking the initiative in making the move, I'll then decide for you. Based on what? Just because? Let me tell you, I won't marry. I will work. I must prove that I am not inferior to Tian. Lang, I must let you approve of my capabilities. So what if you are able to prove it? A woman always showing herself outside will eventually suffer. The more your career is successful, the less woman you become. When men looks at you, they won't treat you as a woman, but as a weird creature. That's why don't you just marry a good husband and rely on the shares in your hands? You get to have food and drinks. How good is that? Once you have expanded your business to Singapore, and then you will just give it. Kay Tian Lang, why must my happiness be sacrificed, and in the end, it is Tian Lang who will benefit? You are just like your mother. Having too much ambitions will make you unable to hold on to your man. I can't resign myself to this. You are being biased. Having too much ambitions will make me unable to hold on to my man? Then I'll just look for a man that will listen to me and work for me. Remember, I will forever stand on your side. Hey, Shan Shan, Sister Xueqi. Why did you come here? You never contacted me since you got transferred. So I can only personally come here to find you. Getting transferred, such an embarrassing situation. You think I would still announce it to everyone? Let's go. I'll treat you to desserts. Shan, are you here? Just plainly to visit me? Aku memang ingin menanyakan sesuatu tentang Tianlang. Aku baru tahu. Kalau begitu, mari ngobrol sambil makan. Ayo.
Apa itu? Kenapa dia ada di sini? Saya Pa? Seorang muridku. Kakak, apa yang kamu lihat? Sekarang, di sini, aku harus melihat semuanya dan memeriksa semuanya. Aku akan pulang sekarang. Hei, tunggu. Kita belum membicarakan alasan aku datang ke sini. Bantu aku lagi. Masalah Tianlang? Bukankah kamu bilang kemarin setelah kejadian tulip? Tianlang dan Qingling tidak akan berhubungan lagi? Tapi sekarang, mereka bahkan berkomunikasi lebih dekat. Kamu menyalahkanku? Tidak, Aku tidak menyalahkanmu. aku hanya bertanya. Apakah Tianlang punya perasaan pada Qingling? Shan, aku sudah membantumu sebisa yang aku bisa. Sekarang, apapun yang aku katakan, Tianlang tidak mendengar lagi. Hen, masalah antara kalian berdua, aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Terima kasih untuk desertnya. Aku pergi dulu. Hei. Sayang sekali aku sangat mempercayaimu. Kamu mencari aku? Tidak. Kamu ke sini untuk beli sesuatu? Aku kesini untuk mencarimu. Urusan bisnis? Urusan pribadi. Kita bicara di sini. Ikut aku. Duduklah. Bukankah kamu bilang tidak akan peduli padaku? Lagi? Kenapa kamu masih mencariku? Kamu terlalu memperhatikan kata-kataku. Siapa yang memperhatikan? Kenapa kamu mencariku? Aku kesini untuk mengembalikan ini. Aku mencari itu lama sekali. Kok bisa ada di... Terima kasih. Kakak ipar, suamimu ada di sampingmu. Tidak. Pantas kamu terus menatapku seperti itu. Kamu tahu tidak? Itu adalah keberuntunganmu bisa menemukan gadis seperti Qingling? Aku dengan tulus memberitahumu. Aku tahu. Kalau begitu, perlakukan dia lebih baik. Sekarang, kalian berdua sudah bercerai. Meskipun, Qingling bilang dia akan menunggumu. Setiap pria punya hak untuk mengejarnya. hati-hati, jika suatu hari dia pergi dengan pria lain, kamu bahkan tidak sempat menangis. Dia bisa pergi dengan siapa? Kamu bahkan bisa tertawa. Kamu benar-benar tidak akan berhenti. Sampai kamu mencapai Sungai Kuning, ya? Penampilan Duan Tianlang jauh lebih aktif daripada kamu. Saya Pa. Manajer Umum Hotel Zhengtai, Duan Tianlang. Peker Shan, Duan Tianlang. Aku juga tahu Duan Tianlang adalah pacar Zhu Shanshan.
Changqing, istrimu lucu sekali. Gak percaya ya? Sudah. San Changqing, dengar ya. Kalau Qingling virus dengannya nanti. Jangan coba-coba menghiburnya. Aku sudah tahu. Sayang, kenapa? Sakit. Kenapa? Sakit suamiku. Sakit, perutku sakit sekali. Ding Hai, Telepon. Lily, lihat dia lucu sekali. Besarnya pasti akan sangat pintar. Kok kamu tahu? Kepala anak ini besar. Mirip suamimu. Dasar jahat. Aku akan cek suhumu. Sudah. Mual pagimu parah sekali. Sudah periksa kehamilan? Aku tidak hamil. Tapi kamu sangat terlihat hamil. Sudah periksa? Belum. Periksa saja. Kurasa kamu kemungkinan besar hamil. Selamat. Kamu hamil. Jadi, aku benar hamil. Kok kamu di sini? Aku telepon terus tapi tidak ada yang jawab. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu mau keluar? Ada urusan yang harus diselesaikan. Aku tadi ketemu Lily. Dia punya anak laki-laki. Aku ucapin selamat. Ucapin selamat? Dengan uang Changqing yang harus menghidupi 3 orang. Dia bahkan harus mengencangkan ikat pinggang. Saat makan, gila, ngapain punya anak? Tapi punya anak membuat rumah lebih ramai. Agok Beresik. Qingling, aku hampir terlambat. Aku pergi dulu. Hai. Sayang, ayah tadi membicarakan orang lain. Jangan dengarkan, ya. Begitu dia tahu dia juga akan punya anak. Pasti dia tidak akan bicara seperti itu lagi. Nenek, Wah, Qingling. kamu kesini lagi buat mengawasi? Iya. Ketahuan lagi menganggur. Lihat ini. Apa itu? Lihat saja, nanti tahu. Konsultan pabrik kimia? Apa artinya ini? Zheng Tai ingin mendirikan pabrik kimia. Dan mereka ingin mengundangmu sebagai konsultan mereka. Aku sebagai konsultan? Mungkin tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Aroma yang kamu buat sangat populer. Itu cukup menunjukkan kamu punya kemampuan. Pabrik kimia akan membuat aroma kita. Jadi kamu pasti bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tianlang tidak hanya akan membuat pengharum ruangan, mereka juga akan membuat parfum. Benarkah? Itu hebat. Apa? Kamu menerima tawaranku sekarang? Tapi, aku masih khawatir bahwa Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu mengambil langkah besar itu dengan berani. Dan setelah itu, kamu sudah bisa melangkah maju dengan langkah besar. baiklah. Aku akan berani mengambil langkah besar itu bersama nenek. Lain kali, sebelum kamu datang, beritahu aku dulu. Agar aku bisa meminta ibuku pergi sebentar. Aku sudah tahu. Maaf. Aku terus meneleponmu tapi tidak bisa tersambung. Aku ingin memberitahumu kabar baik. Aku mungkin punya kesempatan untuk membuat parfumku sekarang. Melakukan hal itu butuh banyak dana. Tidak semua orang bisa bermain-main dengan itu. Aku serius. Aku tidak hanya bermain-main. Soal modal, nenek dan aku akan membiayainya. Berhenti menyiramku dengan air dingin, oke? Kamu jelas tahu itu adalah jurang yang tak berujung. Dan kamu masih ingin aku bertepuk tangan dan menyemangatimu? Ini adalah mimpiku. Aku serius tentang ini. Kamu lakukan saja apa yang kamu mau. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Hai, mau kemana? Aku masih ada sesuatu. Kamu di sini mencari masalah? Maaf, aku terlalu emosi. Mungkin karena aku. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu dan Hai sudah bercerai. Hai, ayo makan. Dia pergi. APA? Dia pergi? Dia pergi karena kamu membuatnya marah, kan? Qingling, apa yang aku bilang?
Kamu adalah reinkarnasi siluman rubah. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ketika kamu menikah dengan keluarga kami, kamu bilang bahwa kamu akan berkontribusi untuk keluarga kami. Kamu ingin membuat parfum. Benar, kan? Katakan, tidak bisakah kamu memikirkan latar belakang keluargamu dulu? Jika kamu punya orang tua kaya, maka tidak masalah. Tapi kamu bahkan tidak punya orang tua. Katakan, kenapa kamu terus menyiksa dirimu sendiri? Untungnya Hai kita sudah bercerai denganmu. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur di tanganmu. Maaf, Bu. Jangan marah lagi. Aku akan masak makan malam untuk Ibu. Tunggu. Kamu membuat Hai marah sampai dia pergi kelaparan. Aku akan menemani anakku dan kelaparan bersama. Cepat pergi. Jangan tunggu aku menyeretmu keluar. Sayang, jangan takut. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Mener Umum Duan, kenapa kamu di sini lagi? Kamu tidak menyebut di sini? Kamu di sini, Tian Lang. Aku di sini untuk memberi kabar baik. Di mana Kingling? Oh, dia. Dia tidak di sini. Kenapa kamu di sini lagi? Begini. Reaksi terhadap wewangian Mengling sangat bagus. Aku berencana untuk sepenuhnya memasukkannya ke dalam kebutuhan sehari-hari Hotel Zhengtai. Seperti buku catatan hotel, pulpen, sarung bantal, spray, DLL. Maka penggunaan Mengling kita akan meningkat. Cukup perluas lahannya. Aku akan beri dana. Kalau begitu bagus sekali. Nenek, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Baik. Kamu dan Kingling buatkan proposal untukku. Sertakan anggaran dan waktu yang harus didanai. Setelah selesai, telepon aku. Aku akan datang lagi untuk menemuimu. Baik. Nenek, aku pergi dulu. Baik. Lily, aku pergi dulu. Nenek, bukankah dia sudah bisa membicarakan hal kecil seperti itu lewat telepon? Mener Umum Zhengtai cukup banyak waktu luangnya. Bukankah kamu juga dengar tadi bahwa setelah proposal itu selesai, dia bahkan akan datang sendiri untuk mengambilnya? Aku merasa Duan Tianlang sepertinya begitu terhadap Kingling. Jangan bicara sembarangan. Aku beritahu kamu, tidak bisakah kamu memikirkan Kingling? Sekarang, dia benar-benar hamil. Dia masih akan memulihkan pernikahannya dengan Ding Hai di masa depan. Jika kata-kata itu didengar ibunya, maka akan jadi masalah besar. Qingling, sudah waktunya makan. Tidak berhasil? Benar. Wewangian alami memang hebat tapi jika tidak ditambahkan bahan kimia, tetap tidak akan berhasil. Jangan khawatir. Bahkan Duan Tianlang percaya padamu. Semangat. Dia datang tadi tapi aku usir dia. Kenapa? Bukankah demi kamu dan Ding Hai? Jika dia tahu kamu terus bergaul dengan anak muda, apa yang akan dia pikir? Lily, apa yang kamu katakan? Ini karena pekerjaan, makanya dia dan aku. Pekerjaan? Hanya kamu yang bodoh. Aku bisa lihat Duan Tianlang menyukaimu. Lily, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku benar-benar akan marah. Sekarang, aku benar-benar hamil. Asal aku bilang ke Hai, kita bisa menikah lagi kapan saja. Lagi pula, apakah Duan Tianlang itu bodoh? Bagaimana dia bisa suka orang seperti aku? Sungguh, kamu dan nenek benar-benar membuatku kesal. Benar-benar tidak bisa membuat kalian berdua mengerti. Sudahlah, cepat pergi makan. Aku pulang sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ding Hai? Tidak pulang setiap hari setelah kerja. Dan terus melapor ke rumah kita. Apakah kamu dan Ding Hai menyembunyikan sesuatu dariku dan Kingling? Istri, kamu pikir aku berani? Aku pikir kamu tidak berani. Apakah Kingling bilang sesuatu padamu? Dia tidak. Dia hanya tidak percaya bahwa Duan Tianlang menyukainya. Topik ini sangat berbahaya. Kamu tidak bisa sembarangan mengatakannya. Justru karena berbahaya, makanya aku membicarakannya. Kamu tidak tahu bahwa Duan Tianlang terus pergi ke pembibitan bunga setiap hari untuk mencari Kingling. Tidak tahu apakah dia tulus atau hanya main-main. Dia temanmu. Peringatkan dia. Itu, ayo makan. Masih kurang sedikit. Chongqing, bantu aku lihat. Sudah ulang jangan sembarangan bicara. Lagi pula. Dia sudah mendengarnya. Langsung bilang saja padanya. Perlakukan Kingling lebih baik. Hei Chai. Diam sudah. Kamu ngapain? Kamu yang bilang sebelumnya bahwa Ding Hai itu pelaku. Sekarang, kamu lagi bilang bahwa Kingling punya pria lain. Istri, aku mohon. Apakah kamu masih ingin mereka rujuk atau tidak? Aku ingin. Justru karena aku ingin menikah lagi.
Sebelumnya, aku bilang Dinghai itu playboy, karena aku takut dia akan meninggalkan Kingling. Sekarang, Kingling punya manajer umum Duan yang merawatnya setiap hari. Aku khawatir masalah baru mungkin muncul di antara mereka. Bagaimanapun, ini urusan mereka. Kita tidak boleh ikut campur. Istriku otaknya pendek. Dia suka bicara sembarangan. Jangan dipikirkan. Tapi soal Kingling, kalian berdua jangan khawatir tanpa alasan. Bukannya kamu pulang untuk menyusui? Kenapa kembali lagi? Kingling, jujur padaku. Kamu sudah hamil. Kenapa kamu masih tidak menyuruh Dinghai untuk kembali bersama? Aku belum menemukan waktu yang tepat. Hanya itu? Tidak ada yang lain? Aku juga khawatir dengan kesehatan ibu. Sudah jam berapa dan kamu masih khawatir dengan kesehatan orang lain? Pindah kembali ke rumah Ding. Kalau kamu di pembibitan bunga sepanjang hari, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk membangun hubungan baik dengan ibu Dinghai? Tapi, Sudah, jangan bilang tapi lagi. Dengarkan aku. Bahkan jika kamu hanya akan melapor ke sana sekali sehari, itu membuatmu lebih seperti anggota keluarga Ding. pulang ke sana untuk melapor setiap hari? Dulu dia membencimu karena kamu memalsukan kehamilanmu. Tapi sekarang, kamu benar-benar hamil. Sikapnya terhadapmu pasti akan berubah. Terima kasih, Lily. Kalau begitu, aku akan pulang sekarang. Siapa itu? Ini aku. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk mengunjungimu dan ibu. Hai, aku sudah memikirkannya. Jika aku terus tidak bertemu ibu, aku tidak akan bisa memperbaiki hubungan kita. Itu sebabnya, mulai sekarang, aku akan datang ke sini. Setiap hari untuk membersihkan rumah dan masak makan malam. Setelah membersihkan setelah makan malam, aku akan pulang ke rumah nenek. Aku pasti tidak akan membuatnya marah. Aku menentangnya. Hanya kamu yang membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain sudah tidak bisa diterima oleh ibu. Qingling, mari kita tunggu sebentar lagi. Lalu berapa lama lagi aku harus menunggu? Kapan kita bisa memulihkan pernikahan kita? Kapan aku bisa kembali ke rumah ini? Aku sebelumnya setuju untuk sementara berpisah denganmu. Hanya agar ibu tidak pergi ke panti jompo. Tapi situasinya sekarang sudah berbeda. Hai, aku sudah. Aku tanya kamu. Ada apa dengan kamu dan Duan Tianlang? Kamu sudah tahu? Dia memintaku menjadi konsultan di pabrik kimia mereka. Dan juga, dia bahkan mendukungku dalam pembuatan parfumku. Kamu tahu bahwa Zheng Tai sedang mendirikan pabrik kimia untuk... Segera beritahu Duan Tianlang sekarang bahwa kamu tidak akan melakukannya. Hai, kenapa? Aku tidak akan membiarkannya mempengaruhi pekerjaanku di pembibitan bunga maupun memasak di sini. Apalagi, aku juga tidak perlu pergi ke pabrik kimia setiap hari. Kamu bergaul dengan pria yang tidak jelas di luar. Dan kamu masih ingin memulihkan pernikahan kita? Hai, apa yang kamu bicarakan ini? Apa maksudmu bergaul di luar? Kemudian Duan Tianlang berpelukan. Oh, bukan disebut bergaul. Lalu apa namanya? Kamu tahu bagaimana mengikuti etika istri yang benar? Aku beritahu kamu, aku mencurigai bahwa kamu dan Duan Tianlang memiliki hubungan yang tidak pantas. Jika kamu bersikeras bekerja dengannya, maka jangan repot-repot membicarakan tentang memulihkan pernikahan denganku. Hai, kamu. Apa yang tidak pantas? Apa pemulihan pernikahan? Hai, lebih baik kamu tidak menikahi wanita ini lagi. Ibu, jangan khawatir. Aku juga tidak akan menyukai wanita yang bermain-main dengan pria lain di luar. Hai, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu selingkuh dari hai kita. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama anakku. Ibu, ada apa denganmu? Kepalamu sakit lagi? Hai, kepalaku sakit lagi. Biarkan aku membantumu ke kamar dulu untuk beristirahat. Untung kamu sudah bercerai dengannya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Sayang. Ayah dan ibu saling mencintai. Karena itulah kami memiliki kamu. Kita akan bahagia. Pasti akan bahagia. Hai,
Aku ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Hai, aku sudah merindukanmu. Ibu tadi sakit kepala lagi. Selama kamu tidak di sini, dia baik-baik saja. Qingling. Aku khawatir dengan kesehatan ibuku. Aku mohon kamu mengerti perasaanku. Aku punya masalahku sendiri. Kita masih punya jalan panjang di depan. Kita tidak boleh terburu-buru saat ini. Berhenti membicarakan tentang pemulihan pernikahan. Aku bisa menunggumu. Tapi kesempatan di pabrik kimia sangat berharga bagiku. Padalah. Tinggal saja di pembibitan bunga dan bantu nenek. Jangan pergi ke pabrik kimia lagi. Tapi kesempatan yang diberikan pabrik kimia sangat langka. Kamu masih mau pergi? Itu mimpiku. Tidak bisakah kamu mendukungku sekali saja? Lagi pula, kita sudah bercerai. Lakukan apa yang kamu mau. Kamu yang menentukan. Sekretaris Bu. Nona Qingling. Ini. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak hati-hati. Apakah manajer umum ada di sini? Dia di lantai atas. Biar aku antar kamu ke sana. Tidak perlu. Bisa tolong sampaikan ini padanya atas namaku? Beritahu dia bahwa tidak ada masalah dengan nenek dan kolaborasi pembibitan bunga dengan Zheng Tai. Tapi tentang aku menjadi konsultan di pabrik kimia, aku tidak akan melakukannya lagi. Nona Qingling, tentang kamu tidak menjadi konsultan. Aku rasa lebih baik kamu mengatakannya langsung ke manajer umum. Tolong. Nona Qingling. Kenapa kamu menyuruhku mengatakan hal-hal ini? Manajer umum akan marah lagi. Apalagi yang dia katakan? Dia hanya bilang tidak akan mengambil pekerjaan di pabrik kimia. Manajer umum, bagaimana kalau Anda menelepon Nenek Su dan menanyakannya? Benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Qingling ini, aku benar-benar akan dibunuh olehnya. Apakah Anda akan pergi ke sana sendiri lagi? Manajer umum semakin manusiawi. APA? Qingling menolak? Nenek, apakah Anda tidak tahu ini? Kemarin, dia bahkan dengan gembira mempersiapkan referensinya. Dia di mana sekarang? Dia pergi mengantar bunga. Dia bilang setelah mengantar bunga, dia akan pulang. Pulang kemana? Bukankah ini rumahnya? Rumah suaminya. Bukankah dia sudah Anda juga mendengarnya? Nenek Su, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku ingin mencarinya sekarang. Tianlang, biar aku tanya. Apakah kamu menyukai Qingling? Tidak. Tidak. Benarkah? Dia dan aku hanya teman. Dia bilang dia bahkan tidak ingin berteman denganku. Dia dan aku hanya memiliki hubungan rekan kerja yang sederhana. Dia bilang, lalu bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang itu? Tentu saja, aku menentangnya. Setidaknya, kita bisa menjadi teman biasa, kan? Hanya teman biasa? Tidak ada arti lain? Tidak ada. Itu juga tidak mungkin. Kalau begitu bagus. Saat ini, Qingling dan Ding Hai hanya berpisah sementara. Mereka akan kembali bersama di masa depan. Qianlang, lebih baik jangan lupakan ITU. Qingling adalah calon ibu.
Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Anda mau kemana? Naomi Ju, hello. Di mana Tuan Tianling? Dia keluar. Dia pergi bekerja. Di mana dia bekerja? Tidak tahu. Anda sekretarisnya. Anda tidak tahu di mana dia? Dia tidak mungkin pergi ke Hua Qingling lagi, kan? Dia. Apa Anda percaya bahwa aku akan melaporkan Anda ke Wakil Ketua Dewan karena lalai dalam tugas? Dia pergi ke pembibitan bunga karena parfum perusahaan. Diberikan kepada Nyonya Qingling untuk dikelola. Aku tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Ju, selamat tinggal. Tianling, kamu pergi ke mana? Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Jangan kau tantang batas kesabaranku. Lepaskan. Sudah kukatakan jangan buat aku marah. Haruskah aku naik atau tidak? Shan, kenapa kamu di sini? Aku kesini untuk membawakanmu hadiah. Ini terima kasih. Sekalian, aku ingin mengobrol santai denganmu. Bagaimana dengan itu? Ya, ini anak cobaanmu dan kedekut. Pasti Dinghai yang mengganggumu. Aku akan cari dia dan buat dia membayarnya. Shan, benar-benar bukan. Aku yang ceroboh. Apakah kamu yang baik padaku? Baguslah kamu tahu aku memperlakukanmu dengan baik. Ayo pergi. Mari ke kedai kopi Xingtai. Sudah lama kita tidak minum kopi. Shan, kamu ingin mengobrol denganku tentang Duan Tianlang, kan? Kalau kamu sudah menyebutkannya, mari kita bicarakan dia. Shan, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Duan Tianlang. Aku juga tidak ingin tahu. Mulai sekarang, berhenti menarikku ke antara kalian berdua. Jangan bicara seolah kamu sangat dirugikan. Bukankah kamu juga menyembunyikannya dariku dan akhirnya bekerja dengannya? Ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mulai sekarang, aku hanya ingin mengurus baik-baik keluarga kecilku dengan Dinghai. Membesarkan anak kita dengan baik. Aku tidak punya waktu untuk urusan orang lain. Qingling, jam berapa rapatmu dengan para inspektur? Rapat jam 2.30 siang. Aku akan pergi begitu Lily datang. Sudahkah kamu memberitahu Dinghai tentang kehamilanmu? Aku akan memberitahunya nanti, setelah inspeksi. Nenek, apa yang kamu pegang? Kartu undangan. Pembukaan pabrik. Kimia. Mereka menggandeng kita untuk hadir. Qingling, ayo pergi. Mari Kemal. Biar aku belikanmu gaun cantik. Tidak perlu, Nenek. Aku punya banyak gaun cantik. Kita harus berdandan lebih ketika menghadiri upacara pembukaan. Lihat, dalam beberapa bulan, perutku sudah akan membesar. Bukankah sayang untuk membeli satu? Lagi pula, aku tidak ingin pergi. Kamu adalah konsultan pabrik kimia. Bagaimana bisa kamu tidak pergi? Lingkungan pabrik kimia bisa mempengaruhi bayi. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Dokter sudah bilang aku harus lebih banyak istirahat. Nenek, kamu mengerti aku, kan? Tentu. Benar. Bayi adalah yang paling penting. Kalau begitu, istirahat saja di rumah. Aku akan pergi sebagai wakilmu. Qingling, kamu baik-baik saja? Kamu bicara tentang pemulihan pernikahan? Aku baik-baik saja. Hai sudah bilang bahwa dia akan datang dan mencariku lagi begitu ibunya tidak marah lagi. Perpisahan kita hanya sementara. Sementara? Tunggu sampai ibunya tidak marah lagi? Aku percaya. Perkia? Dasar bodoh. Aku sudah nggak bisa ngontrol kamu lagi. Kenapa kita harus ke supermarket yang jauh banget ini? Ini aja kamu nggak tahu? Durian di sini enak banget. Kamu nggak suka makan durian? Aku nggak mau makan. Baunya terlalu tajam. Kalau mau makan, makan di sini aja. Kamu nggak boleh bawa ke kebun bunga kita. Aku tahu. Di mana bagian barang kering? Barang kering? Harusnya di sekitar sana. Nenek, kamu lihat dulu. Aku lihat duluan. Kamu santai aja pilih-pilih di sini. Aku cari kamu nanti.
ternyata kamu. Durian ini, aku yang ambil duluan. Dari dulu kamu selalu semaunya sendiri ya? Orang tuamu nggak ngajarin hormat ke yang lebih tua? Maaf. Kamu nggak perlu minta maaf ke aku. Karena kamu, anak laki-laki aku sampai dirawat di rumah sakit, anak perempuan aku juga cedera. Soal itu, aku sudah minta maaf. Dan juga, Duan Tianlang, dia sudah maafin aku. Tapi aku belum. Aku masih mau tuntut tanggung jawab kamu. Maaf. Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku nggak kenal kamu. Ibu, Changyu dan Sinsin juga di sini? Jangan sebut nama mereka. Kamu nggak pantas. Ibyo, aku pulang nyari kalian semua. Tapi kalian sudah pindah. Aku beneran nggak nemuin. Ayah, soalnya kita nggak mau ketemu kamu lagi. Ibu, dengerin aku. Aku cerai sama Changyu karena kita berdua. Kalau Changyu sama kamu nggak cerai, nggak akan ada apa-apa. Apa yang terjadi sama Changyu? Dia kenapa? Dia pasti masih bikin parfum, kan? Parfum? Sunan, kampung halaman kita itu produsen utama wewangian alami di dunia. Di sana, pasti aku bisa bikin produk alami buatanku sendiri. Aku nggak setuju untuk pulang. Kalau kamu mau pulang, ya semuanya pulang aja. Keluarga nggak boleh berpisah. Pas kamu ninggalin rumah habis tanda-tandain surat cerai. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Lepasin. Ibyo. 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 Sunan. Oh, Tidak. Oh, Tidak. Tuan, terjadi hal buruk. Lab penelitian kebakaran. Semuanya hilang. Parfum apa lagi yang bisa dibuat? Hubungan sial kita sudah berakhir sejak lama. Ibyo, Ibyo. Changyu, apa kesalahanku padamu? Kau pasti sangat membenciku sekarang. Dan juga, Sinsin, dia tak akan pernah memaafkanku. Oh, ya. Xin. Aku masih belum tahu keadaannya. Qingling, cepat kita pergi. Nenek, di mana keranjang belanjamu? Aku tak mau beli apa-apa. Cepat kita pergi. Apa yang terjadi? Aku lihat orang yang tak ingin kulihat, jadi aku mau pulang sekarang. Terima kasih. Provinsi kami klaim sebagai pusat produksi wewangian alami dunia. Changyu ingin ciptakan parfum terbaik dunia di sini. Setelah kuliah di luar negeri, dia tinggalkan hidup enak di sana. Dan kembali ke sini pimpin warga desa jadi kaya. Dia kumpulkan dana untuk dirikan merek parfum kami sendiri. Tapi tak disangka. Ibisu, jangan terlalu sedih. Kau harus jaga diri baik-baik. Sudah terjadi begini, kau harus kuat. Soal dana yang kami invest, kami tak mau kembalikan lagi. Betul. Kami tak mau lagi. Terima kasih. Terima kasih, warga sekampung yang mengerti. Dan toleransi pada keluarga MU. Selama aku masih ada,
Aku tak akan biarkan semua orang rugi. Aku tak akan pergi ke luar negeri lagi. Keluarga MU sudah meneliti wangian turun-temurun. Pasti bisa ciptakan merek parfum milik kita sendiri. Untuk penuhi harapan Chang Yu yang belum tercapai. Aku sudah bayar hampir semua hutang kita. Dan XIN. Ada yang bilang dia di bawah. Seseorang tak tahu di mana dia sekarang. Aku pasti tak akan lupa. Aku pasti akan temukan dia. Anakku yang malang. Temui aku dalam mimpiku. Zimana Sinsin? Dia di mana? Ayo pulang. Ayo. Nenek, cepat, cepat. Sini. Lap pakai tisu. Aku ada tisu. Nenek, tisu. Lepas. Lepas dan aku akan lap untukmu. Warga bilang saat Sinsin hilang, kakinya sudah terluka. Kalian berdua sangat akur. Yang tidak tahu, pasti kira kalian nenek dan cucu kandung. Benarkah? Bahkan golongan darah kita sama. Nenek. Nenek, kenapa denganmu? Aku selesai. Ayo pergi, ayo pergi. Nenek, hati-hati. Sister, aku ingin melakukan tes DNA. Tes DNA individu? Apakah kamu membawa sampel? Aku bawa. Ini sikat gigiku dan anak itu. Aku ingin memeriksa apakah anak itu cucu kandungku atau bukan. Maaf, itu tidak bisa dipastikan. APA? Tidak ada sampel dari orang tua anak itu? Oh, benar. Sunan. Terima kasih. Upacara pita dimulai sekarang. Nenek Su. Nenek Su. Terima kasih sudah datang. Di mana King Ling? Dia tidak datang? Siapa orang yang memotong pita itu? Ayahku Duan Zhenghua dan istrinya. Istrinya? Lalu bukankah dia ibumu? Ibuku orang lain. Dia wanita yang ayahku nikahi kemudian. Lalu apakah dia punya anak? Tidak, Nenek Su. Kenapa menanyakan itu? Apakah kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Di mana kamar mandi? Di sebelah sana. Wakil Ketua Duan, ayo masuk. Baik. Silakan. Sunan, ada apa? Tidak ada. Kalau begitu baik. Ayo masuk.
Chang Yu. Jika bukan karena wanita itu, tidak akan ada hal buruk yang terjadi padamu hari itu. Kamu tidak akan mati. Kamu sudah mati. Sementara dia masih hidup dengan baik. Ibyo. Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi pada Chang Yu? Katakan padaku, ya? Diam. Aku tidak mengizinkanmu menyebut namanya. Kalau begitu kamu harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi pada Chang Yu. Dia sudah mati. Malam itu laboratorium penelitian terbakar. Hanya untuk resep parfumnya, dia mati dalam kebakaran. Itu tidak mungkin, Ibu. Itu mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau puas? Kau puas sekarang? Ibyo, wanita jahat. Jahat. Kenapa harus terjadi hari itu? Kenapa kau harus membuat keluarga kita hancur? Apa kesalahan kami padamu? Aku akan melawanmu sampai habis. Aku akan melawanmu sampai habis. Aku benci kamu. Kenapa kau masih berani memanggilnya Chang Yu, memanggilku ibu? Aku benci kamu setengah mati. Aku benci kamu setengah mati. Aku hanya bisa mengandalkan ini untuk membuktikan apakah Qingling berhubungan denganku. Nenek Su, apakah kau akan pergi sekarang? Kami menyiapkan beberapa makanan ringan. Makanlah sebelum pergi. Tidak perlu. Terima kasih. Kalau begitu aku akan menemanimu. Mener Umum Duan, aku membatalkan semua kerjasama kita dengan Zheng Tai. Pengiriman bunga ke hotel hanya sampai akhir bulan ini. Beritahu saja jumlahnya setelah kau menghitungnya. Aku jumlahnya setelah kau menghitungnya. Nenek Su, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak? Jika aku melakukan kesalahan, katakan saja padaku. Mari kita duduk dan bicarakan. Zheng Taemyu dan aku tidak ada yang perlu dibahas. Lagi mulai sekarang dan jangan cari Qingling lagi. Atau aku? Aku tidak akan baik-baik saja denganmu. Nenek Su. Apa yang terjadi? Nenek dan cucu ini benar-benar sama. Tiba-tiba bermusuhan secepat membalik buku. Sama. Tiba-tiba bermusuhan secepat membalik buku. Qianlang, Bibi Sunan, ada apa denganmu? tidak ada. Tadi, aku tidak sengaja terpeleset di dalam. Bagaimana kalau ini? Tunggu saja di sini dan aku akan memanggil orang untuk merawatmu. Tidak perlu.
Tidak ada yang serius. Oh, benar. Tadi saat pengguntingan pita, wanita tua yang kau ajak bicara, siapa yang mengundangnya? Akulah yang mengundangnya. Dia adalah pemasok bunga hotel kami. Dia pemilik pembibitan bunga lili Mengling? Kalau begitu, dia bisnis keluarga. Siapa lagi yang ada di keluarganya? Bibi Sunan, kenapa kau menanyakan ini? Apa kau mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Aku hanya merasa wanita tua ini sangat ramah. Tianlang, bagaimana kalau ini? Tolong beritahu ayahmu bahwa aku akan pulang agak terlambat. Oke, aku akan menyuruh Jiang Tua menyiapkan mobil. Oak, Tunggu aku di sini. Xin Xin, di mana kau?